Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat arah juang dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kita bisa berdiskusi lagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kemudian ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini dilancarkan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana di konten saya sebelumnya yang membahas soal kondisi politik pasca hasil pengumuman dari KPU terkait pemenang hasil rekapan penghitungan dari KPU, kemudian keputusannya adalah Prabowo Subianto dengan Gibran Paslon 02 menjadi pemenang dalam kontestasi politik hari ini 2024. Tentu ini masih memunculkan banyak drama ya. Ya ini biasalah, hal-hal seperti ini adalah agenda 5 tahun sekali dan tentu banyak pihak elit, orang-orang yang berpengaruh yang tidak bisa menerima kekalahan itu. Dan ini saya anggap sebagai sebuah dinamika politik bahwa tidak semua orang siap dalam kekalahan. Padahal rumus dari pertarungan politik itu adalah siap kalah dan siap menang. Jika Anda adalah orang yang tidak siap kalah, maka jangan pernah menjadi kontestan. Jangan pernah bertarung, karena setiap pertarungan itu hanya akan menyimpulkan dua saja, menang dan kalah, tidak ada istilah seri. Nah sehingga kalau kalah ya kalah saja, gitu kan. Tapi kita harus mengikuti segala sesuatu yang sifatnya regulasi. Hari ini mungkin Paslon 01 dengan timnasnya dia dengan sejumlah orang-orang elitnya itu masih bersikeras di MK melakukan segala macam cara dengan sekian banyak bukti mungkin yang dikumpulkan oleh mereka. Walaupun sekelas Ketum Partai Nasdem sebagai tuan rumah di koalisi besar perubahan itu sudah menyatakan sikap memberikan selamat malah kepada Prabowo Subianto atas kemenangan di Pilpres kali ini. Jadi ya sudah, sekelas Nasdem ini sudah sadar bahwa pertarungan itu adalah kalah dan menang, itu saja. Namun ada hal yang menarik sahabat-sahabat sekalian, dan tentu kalian sudah tahu arah pembahasan kita setelah melihat judul video ini, judul thumbnail konten kita kali ini akan membahas siapa ya. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan ini, saya ingatkan kembali kepada sahabat-sahabatku yang mungkin baru berkunjung di channel ini untuk memberikan dukungannya, supportnya. Silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian like juga jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Seterusnya silakan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saya juga berharap kita semua bisa berdiskusi di kolom komentar dan kita bisa sharing di sana. Baik sahabat-sahabat sekalian, Ijtima Ulama, hasil Ijtima Ulama Persi FPI yang kemudian yang menjadi patron di sana adalah Imam Besar Habib Rizik Syihab sebagai orang yang menjadi panglima ya, sebagai orang yang menjadi patron di sana, yang dimuliakan di sana, yang menginisiasi terlaksananya Ijtima Ulama. Kemudian dari sekian banyak gerakan yang kemudian dilakukan sekalipun tidak semasif 2019 ketika menguatnya tensi politik dan politik identitas menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, akhirnya 2024 ini meredup. Kekuatan politik identitas tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, berbeda dengan 2019 yang lalu ya. Kali ini setelah keluarnya keputusan dari KPU mengumumkan siapa pemenang dari pelaksanaan Pilpres di 2024 ini, ternyata Habib Rizik dengan hasil perjuangannya dia yang tidak lagi sepower 2019 itu tetap tidak bisa menerima keputusan dari KPU. Tidak sama seperti jiwa politikus seorang Surya Paloh yang kemudian legowo menerima hasil keputusan KPU. Ternyata Habib Rizik atau imam besar umat Islam katanya tidak bisa dan belum legowo. Ini saya kutip dari
salah satu media besar juga, suara.com, yang kemudian merilis salah satu berita. Ini nanti saya tampilkan juga di layar. KPU umumkan hasil Pilpres, Rizik Syihab kirim pesan berapi-api, tidak ada kata damai. Ini ya, istilah apa ini, tidak ada kata damai? Nah, kalau kita mau melihat apa yang kemudian menjadi misi besar seorang Habib Rizik, tentu kita tahu bahwa dendam kusumat yang kemudian masih sangat diingat, bahwa di masa Presiden Jokowi lah kemudian FPI yang menjadi lembaga mereka itu kemudian mereka dibubarkan menjadi salah satu organisasi yang terlarang untuk dikembangkan untuk kemudian membuat sebuah perkumpulan. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang pukulan telat juga ya menurut saya kepada Habib Rizik yang kemudian powernya tidak sekuat 2019, dan tentu 2024 ini setelah kekalahannya dia untuk yang kedua kalinya mungkin ya, untuk yang kedua kalinya, saya pikir ini para muhibbin, orang-orang yang fans fanatik kepada Habib Rizik harus berpikir, kalau kalian tetap mau mengikuti Habib Rizik ya siap-siaplah berada pada posisi yang kalah, kemudian menjadi korban-korban politik. Nanti soal rilisan ini nanti silahkan dibaca sendiri. Ini juga saya mengutip dari salah satu media juga yang mengatakan bahwa ini penyampaian Habib Rizik di salah satu ceramahnya dia ya. Dikutip dari suara.com, Habib Rizik menegaskan tidak ada kata damai untuk dugaan praktik kecurangan di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Habib Rizik saat memberikan tausiah di Masjid Jami An-Nur, Jakarta Pusat. Ini bayangkan, dia berada di masjid kemudian kampanye memecah belah, kalau menurut saya memprovokasi umat Islam, memancing kemarahan umat Islam terhadap hasil keputusan dari KPU itu sendiri. Rizik awalnya memberikan pesan agar umat Islam untuk bersatu dalam hal-hal kebaikan dan memperjuangkan syariat Islam. Rizik kemudian menegaskan agar umat jangan bersatu dengan kegiatan buruk dan mendatangkan dosa. Kalau hal ini saya sepakat, siapapun pasti akan sepakat dengan hal ini. Dilanjutkan lagi, jangan bersatu dalam maksiat, jangan bersatu dalam kezaliman, jangan bersatu dalam kemungkaran, ya bla bla bla. Ucap Rizik seperti dikutip Rabu tanggal 20 bulan 3. Jadi ya pas pada saat selesai pengumuman itu ya mungkin. Ditegaskan oleh Rizik, untuk umat Islam wajib bekerja sama dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya oke, saya sepakat. Namun jangan pernah bekerja sama dengan perbuatan curang dan maksiat. Nah, lagi-lagi ini sudah masuk ke ranah politik. Jangan pernah bekerja sama dalam pelanggaran, hati-hati. Makanya saudara, setelah Pilpres ini banyak yang bilang adanya kecurangan, hati-hati. Nah, ini di masjid loh, ini tausiah, kemudian Anda berada di hadapan jamaah memberikan kampanye seperti ini, saya pikir ini mengkhawatirkan. Jadi gayanya Rizik itu seperti itu. Gayanya Habib Rizik dari dulu seperti itu ya. Bukan kita tidak bisa hormat kepada Habib Rizik, tapi kalau gayanya seperti ini, memberikan doktrin, dawir, hal-hal yang sifatnya bisa memecah belah, ini adalah jurus lama yang kemudian sampai hari ini digunakan oleh Habib Rizik dengan beberapa antek-anteknya itu. Ya sudahlah, ini walaupun Anda melakukan hal-hal seperti ini, itu juga tidak akan bisa merubah hasil keputusan KPU. Mungkin dia masih punya keinginan untuk melaksanakan aksi besar-besaran seperti tagline-nya dia, aksi 212 dan lain sebagainya, itu sudahlah. Kita sudah tahu sendiri bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang kemudian memiliki misi-misi khusus, sehingga mereka harus berada dalam kontestasi politik, mengambil peran, sehingga pada akhirnya dia mampu menjadi orang-orang yang bercokol di pemerintahan itu. Ya sayangnya dari dua pertarungan dia tetap berada pada posisi yang kalah. Jadi saya tunggu komentar kalian. Ini tidak usah saya baca sampai akhir, ini panjang. Nanti kalian bisa cek sendiri di deskripsi kalau ingin baca sendiri beritanya. Kita ketemu di video selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, dan silahkan berkomentar, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.